Shalom, rekan-rekan seiman sepanjang dunia dimanapun kalian berada, kutub utara, kutub selatan, benua Amerika, Eropa, Asia, Tenggara Amerika. Shalom, Washington, Jerusalem. Karena tadi banyak anak-anak kecilnya kan nunggu saya ngomong baru lewat. Mungkin dia ke rumah Lukman ini kalau nggak salah orang Golkar, kalau nggak salah nggak tahu saya urusan internal mereka partai apa kan. Anak sekolah kan sekolah. Jadi saya teringat berita kemarin kan. Berita pertama tentang Jokowi berkumpul di Solo dengan pengikutnya Projo. Berdasar pengakuan di TV kan, Projo ngomong kami melihat ijazah, ditunjukkan ijazah Jokowi asli. Oke, kita terima dulu. Informasi pertama kan, tiba-tiba di TV muncul lagi berita tentang KPU. KPU nunjukin ke Roy Suryo tentang ijazah Jokowi. Roy Suryo ngomong berdasarkan ijazah informasi dari Roy Suryo, berdasarkan ijazah yang ditunjukkan oleh KPU kepada dia, ijazah Jokowi palsu 99%. Wah, jadi gimana nih? Wah, ini menarik. Untuk menentukan ijazah itu, misalnya sertifikat asli atau tidak, adalah lembaga resmi negara. Kalau misalnya sertifikat tanah kan BPN, agraria kan. Kalau ijazah ini kan pendidikan sekolahan berartinya Departemen Pendidikan kan. Nah, atau Menristek atau apapun kan, ya kan? Nah, ini menarik ini, dua pengakuan di media TV kan. Waduh, kami sebagai warga negara Indonesia yang tidak bisa menentukan, apakah pengakuannya si Projo yang ijazah Jokowi asli ataukah pengakuan dari Roy Suryo berdasarkan Roy Suryo ngomong itu ijazah palsu kan karena berdasarkan ijazah yang ditunjukkan oleh KPU. Nah, ini perlu dikomportir ini. Yang mana ijazah asli, yang mana ijazah palsu? Tujuannya kepastian hukum. Nah, lalu apa hubungannya dengan operasi itu? Sudah gagal operasi intelijen itu. Sudah capek-capek jatuhin merah putih, simbol negara, munculin preman, teroris. Ujung-ujungnya balik lagi ke masa ijazah. Parah. Menarik kan? Di saat KPU nunjukin ijazah kepada Roy Suryo, Jokowi nunjukin ijazah juga di Solo kepada pengikutnya. Wah, menarik ini. Ya silakan dikomportir ya kan. Mana misalnya Roy Suryo, ijazah yang ditunjukkan KPU kepadamu ini. Nah, misalnya kan Jokowi, mana ijazahmu ini. Atau misalnya maaf cakap Projo, mana ijazah yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada kalian ini. Komportir aja, susah-susah amat. Kenapa? Karena ini bicara kepastian hukum. Betul, kepastian hukum nggak bisa, kecuali kalau sudahlah ada kepastian hukum besok Indonesia bubar. Lain cerita. Kita kan sepakat kan, kalian pasti sepakat Indonesia mungkin akan hidup 100 tahun lagi, berharap Indonesia akan hidup 1000 tahun lagi. Nah, kalau nggak ada kepastian hukum mungkin Indonesia bubar. Apa ada negara bubar di dunia? Ada, Uni Soviet, Yugoslavia. Nah, jadi demi kepastian hukum ya kan, apalagi perjuangan sudah berat ini kan, sudah berat perjuangannya 10 tahun ya kan, meneror sana sini ya kan. Wah, pokoknya kalau lihat 10 tahun perjuangan itu itu cuma salah ketik segala macam. Pokoknya banyak-banyak lah. Termasuk terakhir ini pelecehan bendera merah putih, preman itu ngomong, Jenderal Gatot gini-gini, Jenderal Sutoyoso gini-gini, lalu muncul teroris lalu demi kepastian hukum. Demi kepastian dan untuk mencegah aksi yang anarki lagi kan, misalnya kan kalau dulu kan ini cuma masalah salah ketik, ini bendera merah putih dilecehkan terus muncul preman itu Jenderal Gatot, Jenderal Sutoyoso gini, lalu muncul preman ya kan, demi kepastian hukum agar tidak ada yang berani aneh-aneh lagi dan yakin percaya Pancasila berdaulat penuh dari Jakarta sampai ke dusun-dusun. Komprotir aja yang mana ijazah asli. Sepakat? Sebab kalau bicara ijazah, maaf cakap, di Sumsel ini, di Palembang ada kejadian masalah ijazah. Beneran saya. Zaman Soeharto dulu. Tahu semua masalah ijazah siapa. Oknum anak mantan kepala daerah. Tahu semua masalah ijazah. Sampai ditulis waktu itu tidak menerima pelamar kerja dari alumni ijazah perguruan tinggi ini. Tanya orang-orang lama Palembang ini. Kalau istilah dulu itu 2,5 tahun apa 3,5 tahun dia dapat. Ijazahnya asli, cuman karena prosesnya berapa tahun dia itu
Tanya aja orang lama Palembang tahu. Nah, karena kami ini ya, geng Solo ya, trauma banyak kami, trauma kasus di Palembang ini, trauma masalah ijazah. Dulu zaman Soeharto presiden di Palembang ada kasus ijazah kan. 2,5 tahun apa berapa tahun dapat ijazah ya kan. Beneran, tanya aja seluruh orang Palembang tahu. Orang Palembang lama, orang Palembang baru cak yang nyampai bendera putih tidak tahu kan. Apalagi masalah pemberontakan. Banyak kami pemberontakan ya kan. Kamu tuh basi geng Solo, mancing emosi dengan bendera putih. Pemberontakan PRRI ya kan, di Gunung Pegang ya kan. Pemberontakan apa lagi? Terbakarnya Megaria kan, perang dalam tanda kutip ribut masalah pilkada kan, atau yang terbaru ya kan, bayangkan Profesor Eko Kapolda Sumsel tertipu 2 triliun. Tanya aja Metro TV, pernah bahas Metro TV 2 triliun. Jadi kami basi, kenyang ke masalah ribut-ribut kayak gitu ya kan. Geng Solo basi, data kamu nggak lengkap. Gak usah jauh-jauh ngomong PRRI atau terbakarnya tengah kota Megaria kan, Jahira Elektronik. Itu aja Profesor Eko Kapolda Sumsel 2 triliun. Jadi basi, kalau nama mancing ribut basi. Nah, hati-hati kamu ya. Jadi demi kepastian hukum, komprotir aja. Nggak enak masa di satu TV 2 berita berbeda. Di TV, satu TV loh, satu TV. Saya nggak boleh sebut nama satu TV-nya ya. Yang ini ngomong proyek ijazah Jokowi asli, yang ini Rasul ngomong palsu. Komprotir. Bawa ini misalnya Rasul ngomong kan, ini ijazah yang dari KPU. Ini yang ijazah ditunjuk Jokowi. Keren kan? Saya nggak ngomong pasti palsu atau pasti asli. Dikomprotir aja biar ada kepastian hukum, ditunjuk ke seluruh Indonesia. Biar anak-anak semangat sekolah ya kan? Semangat sekolah, ngejar sampai profesor ya kan? Ya kan? Bangga nggak kalian kalau dia menemukan air? Kan Pak Presiden Prabowo ngomong menemukan air. Halo. Adik-adik ya kan? Ijazahnya di asli. Ramina. Dari tadi kelar kelir. Ya kan? Demi kepastian hukum ya kan? Enak. Kalau nggak ada kepastian hukum kan susah lah. Kelar kelir, kasihan anak-anak ini ya kan? Apalagi sekarang pasar bebas. 5 tahun lagi mereka jadi apa ya kan? Coba, 5 tahun lagi jadi apa? Pengangguran pasti. Kenapa? Pasar bebas. Ya kan? Yang lari kan, ngayal kan. Ya kan? Jadi apa ini nanti? Pengangguran ini. Pasar bebas. Ya kan?